Tahukah kamu di mana letak dari daerah yang terdapat pada gambar-gambar di atas? Dan tersebut dari gambar-gambar yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, maka hari ini kita akan membahas mengenai kondisi negara-negara yang ada di dunia, dimulai dari letak, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, serta penduduk. Oke, sebelumnya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan letak wilayah negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Menganalisis jenis iklim di negara-negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir berdasarkan letak lintang. Membandingkan keadaan alam negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Yang terakhir, menganalisis pengaruh keadaan alam terhadap perekonomian negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Kondisi alam negara-negara di dunia. 1. Jepang. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jepang didominasi oleh pegunungan 75% yang merupakan bagian dari rangkaian siklon Pasifik. Karena lokasi tersebut mengakibatkan Jepang sering terjadi gempa bumi. Jepang mengalami dua iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami musim salju. Namun sebaliknya, wilayah Jepang bagian selatan beriklim subtropis. Jepang merupakan negara industri maju. Komoditas utama adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor seperti yang Anandamis pergunakan sekarang ini ya. Ada beberapa barang hasil dari industri dari Jepang. Pertumbuhan penduduk sekitar 0,01% per tahun. Sekitar 90% penduduk Jepang berdiam di kota, khususnya di Pulau Honshu. Salah satu di antaranya yang merupakan tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji untuk keadaan geologisnya. Karena banyak gunung berapi, maka 25% wilayah negara ini tertutup oleh lapisan vulkanik. Jepang juga dikenal dengan sering mengalami gempa tektonik yang disebabkan karena pertemuan atau tumbukan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hasil tambang alam dari negeri tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Nah, di sini bisa kita lihat ada banyak belerang dan negara-negara mereka merupakan negara yang juga terdapat sumber pemandian air panas. Selanjutnya, Amerika Serikat. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak di antara 24 derajat 33 lintang utara, 70 derajat 23 menit lintang selatan, dan 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Iklim Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya. Di bagian barat Amerika Serikat terdapat deretan pegunungan. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang memiliki banyak danau. Di bagian timur terdapat dataran tinggi dan pantai yang dibatasi oleh pegunungan Appalachian. Mata pencarian utama penduduk adalah pada sektor jasa dan industri.
Tingkat pertumbuhan penduduk Amerika Serikat adalah 0,6% per tahun. Sebagian besar tinggal di perkotaan. Amerika Serikat adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, antara lain batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, besi, dan beberapa tambang lainnya seperti uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan di daerah peternakan. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain ada bison, antelope, beruang di kawasan Madelwis, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, jaguar di kawasan barat daya, oposam, aligator, buaya di Kanada dan di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Dan untuk floranya, di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Dan di bagian tenggara biasanya terdapat pohon mapel, egg. Selanjutnya, negara Inggris. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara, dan di antara 11 derajat bujur barat sampai 15 derajat bujur timur. Inggris memiliki iklim sedang. Inggris dikelilingi oleh lautan sehingga iklimnya sejuk dan basah sepanjang tahun. Wilayah Inggris dibedakan atas 4 bagian, yaitu dataran tinggi Skotlandia, dataran tinggi Wales, dataran rendah England, dan dataran Irlandia. Industri berat Inggris berpusat di Birmingham. Jenis industri meliputi industri lokomotif, gerbong kereta api, mobil, dan alat pertanian serta mesin-mesin. Pertumbuhan penduduk Inggris sekitar 0,2% per tahunnya. Nah, bisa kita lihat ya tingkat pertumbuhan dari negara Inggris. Inggris memiliki sumber daya geologi berupa batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas. Beberapa sumber daya mineral antara lain pasir kerikil, logam, dan lempung. Untuk flora dan fauna, setiap tahunnya flora dan fauna Inggris berkurang. Bahkan beberapa di antaranya punah. Flora dan fauna di Inggris berkurang populasinya, bahkan beberapa di antaranya sudah punah. Flora di Inggris di antaranya adalah pohon ek dan elm. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk raja wali emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Kondisi alam negara-negara di dunia. Yang kelima yaitu negara Australia. Letak dari negara Australia adalah 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23 derajat lintang selatan. Lintang subtropis terdapat pada 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Dari arah tropis ke menuju lintang sedang, suhu udara terus menurun.
Keadaan alam benua Australia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, hingga pegunungan. Berdasarkan tinggi rendahnya dataran, keadaan alam benua Australia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian timur, tengah, dan bagian selatan. Bagian timur, wilayah Australia terdiri atas pegunungan. Bagian tengah merupakan dataran rendah, sedangkan bagian selatan berupa plato atau dataran tinggi. Dalam segi ekonomi, hasil industri di Australia yaitu berupa mesin pabrik, tekstil sepatu, dan alat elektronik, mobil, dan kapal laut, serta barang-barang plastik. Untuk kondisi penduduk, jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta pada tahun 2015 dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Kondisi geologi. Di sini kekayaan alam Australia seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Nah, untuk flora dan fauna, di sini posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan kata adalah khas Australia. Vegetasi yang didominasi adalah rumput hummock yang umumnya berada di Australia Barat dan Australia Selatan dan Australia Utara. Pada wilayah Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai, dan di barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Untuk fauna, beberapa fauna yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, curawong, angsa hitam, kookaburra, dan lilbird. Kondisi alam negara-negara dunia selanjutnya adalah Mesir. Secara astronomis, Mesir terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara, dan di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Secara umum, negara Mesir dipengaruhi oleh iklim tropis gurun. Mesir secara garis besar terbagi atas 5 kawasan, yaitu kawasan semenanjung Sinai, gurun barat, gurun timur, lembah Sungai Nil, dan delta Sungai Nil. Adapun industri utama Mesir adalah tekstil, besi baja, semen, dan pupuk. Mesir memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,1%. Sebagian besar penduduk Mesir tinggal di lembah dan delta Sungai Nil. Secara geologi, Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Namun, flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemaran. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hyena, jakal, lynx, luwak, dan babi liar. Jadi,
Dari beberapa paparan materi tadi dapat kita lihat masing-masing sampel dari negara-negara yang terdapat di beberapa benua, dimulai dari negara yang ada di benua Afrika yaitu Mesir, di benua Asia yaitu Jepang, di benua Amerika yaitu Amerika Serikat, di benua Australia yaitu negara Australia, dan di benua Eropa yaitu negara Inggris. Nah, dari beberapa contoh negara-negara tersebut dapat kita lihat bagaimana setiap negara-negara yang ada di benua itu memiliki potensi mereka masing-masing, mulai dari segi geologisnya, dan mereka memiliki iklim-iklim yang unik. Dengan iklim yang unik itu mempengaruhi keadaan alam mereka, mulai dari flora dan faunanya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bagaimana keesaan dari Allah itu. Kalau kita bawakan ke pembelajaran kita di agama, kita bisa melihat bagaimana Allah itu menciptakan beragam flora, fauna di dunia, bentuk dari bumi. Nah, itu sudah dipertimbangkan sama Allah sesuai dengan keadaan yang ada di tempat tersebut. Contohnya, kita lihat di negara Jepang. Negaranya itu sering terjadi gempa. Tapi di situ Allah memberikan sebuah keunggulan di mana mereka memiliki potensi di bidang sumber belerang. Ada pemandian air panas dan sebagainya. Dan juga Mesir yang kita kenal tandus dan sebagainya, mereka memiliki sumber daya pertambangan yang melimpah. Dan juga di daerah sekitar Sungai Nil menjadi daerah yang subur. Dan di Australia, walaupun negaranya kecil, setiap daerah-daerah yang ada di Australia memiliki keunikan tersendiri. Dimulai dari segi keadaan alamnya sampai ke jenis flora dan faunanya. Dan juga di Inggris yang kita tahu negara yang maju, negara yang dipimpin oleh seorang ratu. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana negara-negara tersebut bersaing dengan negara industri lainnya seperti Jepang, seperti Amerika, dan beberapa negara lainnya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjut di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.